Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah Hasibuan. Saya mahasiswa program studi manajemen informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal mengenai PHP, GCC, Java, sistem operasi Linux, serta distribusi Linux. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal pertama, apa itu PHP dan mengapa bahasa pemrograman ini penting dalam pengembangan web? PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor. PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk membuat dan mengembangkan website yang dinamis dan interaktif. PHP ini penting dalam pemrograman web karena PHP dapat digunakan untuk membuat berbagai macam fitur seperti sistem login, pengolahan data, formulir sistem informasi, hingga website yang terhubung dengan database seperti MySQL. Selain itu, PHP juga memiliki kelebihan karena bersifat open source, relatif mudah dipelajari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang penting dalam pengembangan web karena mampu membuat website menjadi dinamis, interaktif, dan dapat terhubung dengan database. Selanjutnya soal kedua, apa itu GCC dan bagaimana perkembangan sejarahnya? GCC ini adalah singkatan dari GNU Compile Collection, yang merupakan kumpulan compiler yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman tertentu menjadi kode yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, GCC ini awalnya dikenal sebagai GNU C Compiler karena pada awalnya hanya digunakan untuk bahasa pemrograman C. Namun, seiring dengan perkembangannya, GCC mendukung berbagai bahasa pemrograman lainnya seperti C++, Objective-C, Fortran, dan beberapa bahasa lainnya. GCC merupakan bagian penting dari proyek GNU dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak open source, terutama pada sistem operasi Linux. Jadi, secara sederhana, GCC berfungsi sebagai alat untuk mengubah kode program yang ditulis oleh programmer menjadi bentuk yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Selanjutnya soal ketiga, mengapa Java dianggap sebagai bahasa pemrograman yang penting dan apa kelebihan serta keterbatasannya? Nah, Java merupakan bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan berbagai jenis aplikasi. Java dikenal dengan konsep Write Once, Run Anywhere, yang berarti program Java dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi selama sistem tersebut memiliki Java Virtual Machine atau JVM. Nah, Java ini dianggap penting karena telah digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi perusahaan, hingga pengembangan aplikasi Android pada masa awal perkembangan Android. Java memiliki beberapa kelebihan. Pertama, Java bersifat multi-platform, sehingga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Yang kedua, Java memiliki sistem keamanan yang cukup baik. Namun, Java juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah pengguna memori yang relatif lebih besar dibandingkan beberapa bahasa pemrograman lainnya. Jadi, Java tetap menjadi bahasa pemrograman yang penting karena memiliki kemampuan multiplatform, keamanan yang baik, serta dukungan komunitas dan library yang luas. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan dalam penggunaan sumber daya dan performa. Selanjutnya soal keempat, jelaskan keuntungan menggunakan sistem operasi Linux dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, khususnya dari aspek multitasking, multi-user, portabilitas, dan shared libraries. Nah, Linux merupakan sistem operasi open source yang banyak digunakan pada komputer, server, perangkat jaringan, hingga berbagai perangkat lainnya. Keuntungan pertama adalah multitasking. Linux dapat menjalankan banyak proses atau program dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, pengguna dapat menjalankan browser, editor teks, pemutar musik, dan berbagai program lainnya secara bersamaan. Sistem Linux akan mengatur penggunaan sumber daya komputer agar proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Kedua, multi-user. Linux mendukung banyak pengguna dalam suatu sistem. Setiap pengguna dapat memiliki akun, file, dan hak akses masing-masing. Hal ini sangat berguna terutama pada server dan lingkungan jaringan karena administrator dapat mengatur hak akses setiap pengguna sehingga keamanan data dapat lebih terjaga.
Ketiga, ada portabilitas. Linux dapat digunakan pada berbagai jenis perangkat keras dan arsitektur komputer. Adalah shared libresis. Shared libresis ini merupakan kumpulan kode atau fungsi yang dapat digunakan bersama oleh beberapa program. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Linux memiliki banyak keuntungan karena mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan, mendukung banyak pengguna, dapat digunakan pada berbagai jenis perangkat, dan memiliki sistem shared libresis yang membantu menghemat sumber daya serta meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya soal kelima, diskusikan distribusi Linux yang paling sering digunakan dan jelaskan karakteristik serta keunggulan masing-masing. Distribusi Linux atau yang sering disebut distro Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux dan dilengkapi dengan berbagai software, package manager, serta tools lainnya. Ada banyak distribusi Linux yang digunakan oleh masyarakat. 3 contoh distribusi Linux yang cukup populer adalah Ubuntu, Debian, dan Fedora. Yang pertama, Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang populer dan banyak digunakan oleh pengguna pemula maupun pengguna profesional. Yang kedua adalah Debian. Debian ini dikenal sebagai distribusi Linux yang mengutamakan stabilitas dan keamanan. Debian memiliki banyak paket software dan menjadi dasar dari beberapa distribusi Linux lainnya. Yang terakhir, Fedora. Fedora merupakan distribusi Linux yang dikembangkan dengan fokus pada teknologi terbaru dan inovasi. Fedora ini sering menjadi tempat untuk memperkenalkan teknologi baru dalam ekosistem Linux. Selain ketiga distribusi tersebut, sebenarnya masih ada banyak distro Linux lainnya, seperti Arch Linux, Linux Mint, dan CentOS atau turunannya, yang memiliki fungsi dan target pengguna masing-masing. Demikian jawaban saya untuk kelima soal yang telah diberikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.